Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Azra Anifa dengan NIM 2310911220039. Saya berasal dari PSKPS 2023. Pada video ini, saya akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan membri superioris, anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perineum, dan membri inferioris, dan vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Pada sistem muskuloskeletal, struktur utamanya adalah kerangka, rangka, dan otot rangka. Kerangka rangka atau sistem skeletal terdiri dari tulang-tulang seperti kolumna vertebralis, koste, sternum, dan anggota gerak yang berfungsi menopang tubuh serta menjadi tempat menempelnya otot. Otot rangka melekat pada tulang dan memungkinkan gerakan. Fungsi utama sistem muskuloskeletal adalah menopang tubuh atau sebagai support, melindungi organ internal, memfasilitasi gerakan, serta produksi sel darah dan penyimpanan mineral. Secara rinci, kerangka badan membentuk kerangka penyangga dan memberi postur pada tubuh, serta melindungi organ-organ vital, misalnya tulang rusuk, melindungi jantung dan paru-paru, dan juga lain-lainnya. Otot-otot rangka melekat pada tulang melalui tendon dan bekerja bersama sendi untuk menghasilkan berbagai gerakan tubuh, seperti fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi, dan juga yang lainnya. Selain itu, sumsum tulang berperan dalam hematopoiesis, atau pembuatan sel darah dan cadangan mineral seperti kalsium, fosfat dalam matriks tulang. Baik, secara singkat dapat dijelaskan bahwa sistem ini terdiri dari tulang, kartilago, sendi, dan juga otot rangka. Tulang memberikan kerangka statis dan titik tumpu bagi otot. Tulang-tulang utama seperti ossa cranii, ossa columnar vertebralis, costa, sternum, serta tulang-tulang ekstremitas mendefinisikan bentuk dan kekuatan kerangka. Misalnya, vertebra thoracalis membentuk bagian belakang dinding toraks. Costa verae atau tulang rusuk sejati 1-7 bersambung ke sternum. Sedangkan costa spuriae dan fluctuantes membentuk lengkungan rusuk bawah. Tulang bahu seperti scapula, clavicular, dan panggul atau ilium, ischium pubis membentuk tempat anggota gerak melekat. Fungsi-fungsi tersebut meliputi menopang berat tubuh, memfasilitasi gerakan bersama otot, lalu melindungi organ dalam, misalnya rusuk melindungi pulmo dan juga jantung. Lalu penghasil sel darah dan penyimpanan mineral seperti kalsium yang dilepaskan saat dibutuhkan. Secara keseluruhan, sistem muskuloskeletal merupakan satu kesatuan struktural dan juga fungsional yang memungkinkan tubuh bergerak sambil tetap stabil dan terlindungi. Baik, sekarang saya pertama-tama akan menjelaskan gambar toraks ini. Jadi, gambar di slide ini yang menampilkan kerangka dinding toraks. Pada gambar tersebut, tampak terdapat 12 vertebra thoracalis, T1 sampai T12, bertumpuk di sisi posterior toraks. Masing-masing vertebra thoracalis memiliki korpus vertebrae atau badan vertebra, pediculus atau pilar, dan lamina yang membentuk foramen intervertebralis serta penonjolan processus spinosus ke belakang. Dari tiap vertebra thoracalis memancarkan sepasang tulang rusuk atau bisa kita sebut dengan costa yang melengkung ke depan. Nah, setiap costa terdiri dari bagian tulang keras di belakang atau bisa kita sebut dengan bagian vertikal menempel pada badan vertebra dan terdapat kartilago
di depan yang menyambung ke sternum, kecuali rusuk mengambang. 7 pasang pertama disebut costa verae yang melekat langsung ke sternum melalui cartilago costalis. Pasangan 8-10 disebut costa spuriae yang cartilagonya menyambung ke cartilago pasang sebelumnya, dan ada yang ke-11 dan 12 disebut costa fluctuantes karena ujung depannya bebas. Bagian depan toraks dibentuk oleh sternum yang terdiri dari manubrium sterni, corpus sterni, dan juga processus sipoideus. Manubrium sterni berartikulasi dengan clavikula atau sendi sternoclavikular dan costa pertama melalui sendi sternocostalis. Sendi-sendi tulang rusuk meliputi articulationes costovertebrales antara capitulum costa dan corpus vertebra thoracalis, serta articulationes costotransversariae antara tuberculum costa dan processus transversus vertebra. Pada bagian anterior, articulatio manubriosternalis atau symphysis dan articulatio sipisternalis menyatukan segmen sternum. Pada gambar, menunjukkan tulang scapula atau clavikula sebagai penghubung dada dengan lengan atas, atau scapula membentuk bagian posterior kiri sampai dengan kanan toraks. Lalu scapula atau tulang belikat dengan spina scapulae dan akromionnya membentuk sendi akromio-clavikular dengan clavikula. Clavikula menempel di manubrium sterni. Sendi sternoclavikular sebagai satu-satunya sambungan tulang bahu ke batang tubuh. Toraks berfungsi untuk mendukung struktur tubuh bagian atas dan melindungi bagian organ-organ vital dalam rongga dada, seperti jantung, paru-paru, dan juga aorta besar. Dinding toraks juga berperan dalam gerakan pernafasan atau respirasi, seperti otot-otot antar rusuk, seperti musculi intercostalis externi dan juga interni, itu dia mengangkat atau menurunkan rusuk untuk memperbesar atau memperkecil volume rongga dada. Penunjang otot pernafasan lainnya adalah musculus diaphragmatis, otot utama pernapasan, lalu tulang rusuk yang kaku namun fleksibel ini mencegah kolapsnya rongga dada saat paru mengecil atau resistensi terhadap tekanan negatif. Di samping itu, clavikula berfungsi menahan lengan atas tetap sejajar dengan tubuh dan mentransmisikan gaya dari anggota gerak atas ke toraks. Lalu selanjutnya, terdapat gambar dinding toraks bagian anterior beserta otot-otot penutupnya. Pada gambar tampak sternum, ada manubrium, ada corpus, ada processus sipoideus di garis tengah. Pada sternum memancar costocartilago yang membentuk sambungan dengan costa verae. Otot-otot yang terlihat antara tulang rusuk adalah musculi intercostales externi yang terdapat di atas dan juga interni yang terdapat di bawah yang mengisi ruang antar rusuk, atau bisa disebut dengan spatium intercostale. Di bagian permukaan posterolateral toraks tampak musculus serratus anterior yang berserabut melewati tepi scapula. Di sisi depan dan lateralnya terdapat musculus pectoralis major. Berurat melebar menempel dari clavikula, sternum, dan perbatasan anterior iga, menuju tuberositas deltoidea humerus.
Di bawah pectoralis mayor, terdapat musculus pectoralis minor yang lebih dalam, menempel di coracoid scapula, coracoid scapula. Otot-otot pektoral ini berfungsi untuk menggerakkan lengan atas, atau bisa kita sebut dengan aduksi dan juga rotasi media lengan. Selain itu, pada gambar ini menampilkan musculus obliquus externus abdominis pada bagian bawah toraks, melintang dari costa hingga linea alba, yang bagian atasnya ikut membentuk sisi depan dinding toraks bawah. Fungsi otot-otot perut obliquus rectus abdominis antara lain yaitu menekuk tulang belakang atau fleksi trunkus, dan juga bisa menjaga kestabilan dan juga menambah tekanan intraabdomen. Lalu, musculus intercostalis membantu respirasi. Kontraksi intercostalis externi mengangkat rusuk sehingga memperbesar rongga dada saat inspirasi. Sedangkan intercostalis interni berperan saat ekspirasi paksa. Musculus serratus anterior yang melekat pada skapula berfungsi memproyeksi dan memutar skapula untuk memungkinkan elevasi lengan di atas kepala. Fungsi keseluruhan dinding toraks anterior adalah menyokong otot-otot pectoralis dan interkostal dan juga dapat melindungi organ vital di dalam toraks, sekaligus menjadi penopang bagi panggul bahu melalui artikulasi sternoklavikular. Baik, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari membri superioris. Pada gambar terlihat ada bahu, atau di sini dapat terlihat ada skapula dan juga klavikula serta terdapat humerus. Pada gambar tampak skapula dengan spina scapula, acromion, dan juga cavitas glenoidalis atau rongga pengait humerus. Klavikula atau tulang selangka terlihat melintang di depan atas toraks, berartikulasi di satu ujungnya dengan manubrium sterni atau sendi sternoklavikular dan ujung lainnya pada acromion scapula atau sendi acromioclavikular. Tulang humerus bagian atas atau caput humeri bersendi di cavitas glenoidalis scapula membentuk articulatio glenohumeralis yang sangat fleksibel. Strukturnya bisa dilihat ada klavikula. Lalu klavikula adalah tulang berbentuk seperti huruf S di pangkal leher yang menyejajarkan lengan atas dengan tubuh. Skapula adalah tulang datar segitiga di punggung atas dengan bukaan fossa glenoidalis untuk kepala humerus. Lalu di sini untuk struktur lainnya bisa terlihat ada humerus atau os humeri. Di bagian proksimalnya terdapat kaput, lalu tuberculum maius dan minus tempat menempelnya otot-otot bahu seperti musculus supraspinatus, infraspinatus, dan teres minor pada tuberculum maius. Lalu subscapularis pada tuberculum minus. Sendi bahu dikuatkan oleh kelompok otot rotator cuff. Muscularis supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Selain itu, otot besar musculus deltoideus itu menempel pada clavikula, acromion, spina scapulae,
lalu menutupi bahu dan berfungsi sebagai otot abduksi utama lengan. Lalu di sini sekarang saya izin untuk menjelaskan mengenai klavikula. Jadi klavikula ini berfungsi sebagai penopang tulang bahu, menahan posisi skapula agar lengan atas dapat bergerak bebas. Ia juga melindungi saraf dan pembuluh bawahnya, seperti arteri subclavia, dari cedera oleh tulang. Lalu, sekarang saya akan menjelaskan mengenai skapula. Jadi, skapula itu berperan dalam stabilisasi bahu dan sebagai titik lekat banyak otot, misalnya musculus trapezius, lalu ada musculus rhomboideus, lalu ada musculus serratus anterior. Lalu selanjutnya humerus. Humerus adalah tulang penyusun lengan atas yang mendistribusikan kekuatan otot bahu ke lengan bawah. Melalui sendi glenohumeral, humerus memungkinkan gerakan lengan yang luas, seperti fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi, berkat bentuk artikulasinya yang terdapat juga dukungan otot-otot sekitarnya. Lalu selanjutnya ada musculus deltoideus, bagian akromial. Dia itu mengangkat lengan ke samping atau abduksi hingga sekitar 90 derajat. Sedangkan serat-serutnya lainnya membantu fleksi, ekstensi, serta rotasi humerus. Lalu untuk otot-otot rotator cuff itu tuh dia menjaga kepala humerus tetap di rongga glenoidalis dan melakukan rotasi bahu. Misalnya musculus supraspinatus memulai abduksi lengan, lalu ada infraspinatus dan teres minor. Dia berperan pada rotasi lateral atau eksternal lengan, sementara subscapularis dia membantu rotasi medial atau internal. Lalu fungsi lengkap setiap otot bahu dan humerus ini krusial untuk mobilitas ekstremitas atas dan stabilitas sendi bahu. Lalu bisa dilihat juga, terlihat musculus deltoideus, dia melebar di atas bahu, menempel pada clavikula acromion dan spina scapula, menuju tuberositas deltoidea humerus. Di bawahnya dan posterior terdapat otot-otot rotator cuff, seperti ada musculus supraspinatus di fossa supraspinata scapula, lalu infraspinatus atau fossa infraspinata, lalu ada teres minor sebelah bawah scapula, dan ada subscapularis di fossa subscapularis bagian depan. Lalu musculus trapezius juga terlihat menempel dari os occipital dan vertebra cervicalis atau thoracalis ke clavikula dan scapula. Dia berfungsi mengangkat dan juga menstabilkan bahu. Deltoideus bertanggung jawab atas abduksi lengan, terutama serat akromialnya serat akromialnya melakukannya setelah supraspinatus memulai. Selain dia bertanggung jawab atas abduksi lengan, dia juga dapat membantu fleksi dan juga ekstensi bahu. Otot-otot rotator cuff, dia itu menstabilkan sendi glenohumeral dan melakukan rotasi bahu. Supraspinatus memulai abduksi awal lengan. Lalu infraspinatus dan teres minor melakukan rotasi lateralis dan subscapularis, dia melakukan rotasi medialis lengan atas. Lalu trapezius bagian atas mengangkat bahu, elevasi scapula,
Lalu bagian bawah membantu menurunkan skapula. Lalu semua otot ini tuh bekerja sinergis untuk memaksimalkan jangkauan dan kekuatan gerakan lengan atas. Lalu dapat terlihat juga di sini terdapat sendi glenohumeral yang terbentuk oleh kaput humeri dan cavitas glenoidalis scapula. Sekitar sendi, selain otot-otot bahu sebelumnya, terlihat kelompok otot lengan anterior, musculus biceps brachii yang berbentuk V di depan lengan atas, lalu ada musculus brachialis di bawah biceps, dan ada musculus coracobrachialis dekat bahu dari processus coracoideus. Lalu di sisi posterior lengan atas terdapat musculus triceps brachii. Bagian lateral dan medial yang serabutnya tebal di belakang humerus. Lalu musculus biceps brachii ini berfungsi untuk fleksi siku dan juga supinasi lengan bawah, serta membantu fleksi lengan atas di bahu. Lalu untuk musculus brachialis terutama juga melakukan fleksi siku. Lalu untuk musculus coracobrachialis, dia itu membantu fleksi dan juga adduksi bahu. Lalu untuk musculus triceps brachii adalah ekstensor utama siku. Kumpulan otot-otot ini terbagi menjadi kompartemen seperti flexor coracobrachialis, brachialis, biceps, dan juga posterior sebagai ekstensor seperti triceps. Bersama-sama mereka memungkinkan fleksi dan juga ekstensi lengan atas dan juga siku, menopang posisi lengan saat membawa beban, dan juga berperan penting dalam gerakan menolak atau mendorong sesuatu. Lalu selanjutnya, sendi siku merupakan pertemuan tiga tulang, tulangnya itu humerus, ulna, dan juga radius. Lalu kepala humerus pada bagian distal berartikulasi dengan kaput radii dan troklea yang berbentuk seperti landasan jongkok pada ulna. Gambar mungkin menampilkan kedua tulang lengan bawah ulna di sisi medial, membentuk olecranon di belakang siku, dan juga radius di lateral. Kedua tulang ini berartikulasi satu sama lain di sendi radio-ulnaris proksimal dekat siku dan radio-ulnaris distal dekat pergelangan tangan, memungkinkan gerakan pronasi dan supinasi lengan bawah. Jadi itu nanti radius memutar mengelilingi ulna. Lalu sendi siku ini berfungsi sebagai engsel sehingga memungkinkan fleksi dan ekstensi lengan bawah relatif terhadap lengan atas. Keunikan sendi ini memungkinkan juga pronasi supinasi karena hubungannya antara radius dan juga ulna. Humerus yang kuat menopang berat beban yang diangkat, sedangkan radius dan ulna bekerja sama memindahkan gaya dari lengan atas ke tangan. Lalu olecranon ulna atau penonjol siku itu dia berperan sebagai tuas untuk triceps saat ekstensi siku. Lalu selanjutnya, gambar ini menampilkan kelompok otot lengan bawah dan dari tampak anterior dan juga posterior. Jadi untuk lengan bawah, antebrasium memiliki dua kompartemen utama. Kompartemen anterior atau flexor itu dia meliputi musculus pronator teres, lalu ada flexor carpi radialis, ada palmaris longus, ada flexor carpi ulnaris, dan flexor digitorum superficialis yang melekat di medial epicondyli humerus. Lalu untuk posterior sebagai ekstensornya itu
Dia meliputi extensor carpi radialis, longus atau brevis, dan juga ada extensor digitorum, lalu ada extensor carpi ulnaris, dan juga seterusnya, yang melekat di lateral epikondli. Jadi gambar ini juga menampilkan tali tunggang, nervus medianus, nervus ulnaris, dan juga nervus radialis melalui lengan bawah. Otot-otot kompartemen anterior lengan bawah umumnya fleksi pergelangan tangan dan jari serta pronasi lengan bawah, misalnya pronator teres. Otot-otot kompartemen posterior melakukan ekstensi pergelangan tangan dan jari serta supinasi melalui supinator. Lalu, musculus brachioradialis, meskipun terletak di posterior, dia itu dapat membantu fleksi siku saat tangan berada dalam posisi antara supinasi dan juga pronasi. Kedua kompartemen bekerja untuk memanipulasi tangan dan jari. Hal ini memungkinkan pegangan dan tindakan halus seperti memegang pensil atau melempar bola. Lalu selanjutnya pada slide ini menampilkan tulang-tulang tangan. Jadi pada gambar terlihat susunan 8 tulang karpal, yaitu ada scapoid, ada lunatum, ada triquetrum, ada pisiform di baris proksimal, ada trapezium, ada trapezoideum, ada capitatum, dan ada hamatum di baris distal. Jadi, tulang-tulang ini membentuk dasar pergelangan atau artikulasio radiocarpalis bersama radius. Selanjutnya, tampak 5 metacarpalia 1-5 memanjang menuju palanges. Jadi, setiap jari itu memiliki 3 palanges, yaitu ada proksimal, medial, dan juga ada distal. Kecuali ibu jari, itu dia terdapat 2 bagian. Jadi, beberapa otot internal tangan, yaitu ada tenar, hipotenar, dan juga interosei, dia itu mungkin digambarkan dengan panah atau label. Jadi, fungsi strukturnya itu, jadi untuk tulang karpal dan metakarpal itu dia membentuk penyangga lengkungan tangan yang fleksibel untuk tugas gerakan halus. Lalu untuk musculi lumbricalis dan interosei, musculi tenar itu dia itu menjalar ibu jari dan hipotenar menjalar jari kelingking, bertanggung jawab atas gerakan rumit jari seperti fleksi, ekstensi palanges, dan juga abduksi atau adduksi jari. Nah, fungsi keseluruhan tangan adalah memegang, meraba, dan melakukan berbagai keterampilan motorik halus. Tulang-tulang ini membentuk artikulasio metakarpofalangeal, dan interfalangeal yang memfasilitasi fleksibilitas dan kekuatan genggaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi abdominis. Jadi, pada gambar ini, dia menampilkan lapisan otot-otot dinding perut anterior. Terlihat musculus rectus abdominis berpasangan membentang vertikal di kedua sisi linea alba. Di sampingnya, lapisan otot melintang meliputi musculus obliquus externus abdominis dengan arah serat miring ke bawah, muncul di slide anterior sebelah lateral, dan musculus obliquus internus abdominis serat miring ke atas lebih dalam. Lalu di bawah keduanya
terdapat musculus transversus abdominis atau serat melintang horizontal. Lalu ada ligamentum inguinal, mungkin digambar sebagai garis miring di bagian bawah perut. Jadi otot-otot ini bekerja sama untuk menekuk tulang belakang ke depan, atau bisa disebut dengan fleksi kolumna lumbalis melalui rectus abdominis. Lalu bisa juga untuk menstabilkan panggul dan juga rongga perut, serta dapat juga meningkatkan tekanan intraabdomen saat mengejan atau bernafas, atau bisa disebut dengan ekspirasi paksa. Untuk obliquus internus dan juga externus, dia juga melakukan fleksi lateral dan rotasi lumbalok jika berkontraksi satu sisi. Sebagai contoh, musculus obliquus internus abdominis, dia berperan penting dalam fleksi trunkus dan kompresi viscera intraabdomen. Gabungan-gabungan otot-otot perut itu membentuk kurung elastis yang menopang organ visceral, seperti lambung, usus, serta melindungi jaringan dalam perut bagian anterior. Nah, sekarang selanjutnya saya akan lanjut untuk menjelaskan mengenai pelvis dan juga perineum. Jadi untuk pelvis dan juga perineum ini, di sini di gambar ini terlihat dua tulang panggul atau os coxae yang terbentuk dari fusi ilium, isium, dan juga pubis pada masing-masing sisi. Dia bergabung di depan pada simfisis pubik. Pada bagian posteriornya ada os sacrum atau tulang segitiga di dasar tulang belakang yang menempel pada kedua os coxae melalui sendi sacroiliaca atau articulatio sacroiliaca. Lalu untuk acetabulum atau rongga sendi panggul terlihat sebagai cekungan lateral tempat kepala femur bersendi. Jadi untuk tulang koksi juga mungkin tampak di bawah sakrum. Gambar dapat menunjukkan foramen obturatum yang terbentuk oleh persatuan isium dan pubis sebagai lubang besar di dasar pelvis. Mungkin juga ditampilkan beberapa otot dasar panggul, seperti musculus levator ani dan juga ada musculus coccygeus, yang membentuk diafragma pelvis, yang nantinya akan menutup bagian bawah pelvis atau perineum. Nah, untuk strukturnya, os coxae, dia memiliki bagian-bagian berikut, seperti spina iliaca anterior superior atau tulang menonjol depan atas iliak dan juga inferior, lalu ada spina ischiadica, serta tuberositas ischiadica. Untuk foramen obturatum, jadi foramen obturatum adalah celah antara cabang isium dan juga pubis. Lalu ada simfisis pubica. Jadi untuk simfisis pubica itu adalah merupakan sendi fibrocartilaginosa di garis tengah pelvis anterior. Artikulasio acetabuli dengan kepala femur itu memungkinkan fleksibilitas panggul. Untuk bagian bawah pelvis atau perineum, dia diapit oleh tulang pengukur seperti tuber ischiadicum dan simfisis pubica. Lalu untuk tulang panggul,
Dia akan membentuk kerangka pemikul berat badan bagian atas saat berdiri. Ini mengirimkan gaya ke tungkai bawah dan juga menyediakan stabilitas panggul. Untuk pelvis ini juga menunjang organ panggul, misalnya kandung kemih, rektum, organ reproduksi, dan juga lain-lainnya. Dan juga selain menunjang organ panggul, pelvis juga dapat memberikan perlindungan mekanis. Contohnya, saat wanita hamil, bentuk pelvis tertentu seperti pelvis ginekoid, yaitu dia mendukung pembesaran rahim dan persalinan. Sentuhan pelvis menyediakan tempat melekat otot-otot besar, misalnya musculus gluteus maximus, lalu ada iliacus, dan juga otot-otot dasar panggul. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai otot-otot dasar pelvis. Nah, untuk otot-otot dasar pelvis seperti levator ani dan juga lain-lainnya, yaitu menopang organ perineum dan juga mengontrol kontinensia urin dan fekal. Nah, secara keseluruhan, pelvis berperan dalam menopang tubuh bagian atas. Lalu dapat juga sebagai pemindahan beban ke tungkai bawah, serta memfasilitasi gerakan pinggul seperti fleksi, ekstensi, abduksi, dan juga rotasi. Nah, baik, mungkin selanjutnya sekarang saya akan membahas mengenai anatomi membri inferioris. Baik, di sini terlihat os ilium melebar ke atas, dengan crista iliaca sebagai tepi atas, lalu ada bagian acetabulum yang artikulasi ke caput femoris, serta badan os pubis dan juga os ischii. Lalu ada tulang paha atau femur, bagian proksimal, dia menunjukkan caput femoris terikat pada acetabulum, lalu kolum femoris yang ramping, dan juga trochanter mayor, dan serta minor sebagai tonjolan tempat otot paha melekat. Kepala femur dilapisi kartilago dan menempel erat di dalam kavitas acetabuli berkat ligamen kepala femur. Femur itu adalah tulang terkuat dan juga terpanjang. Femur berfungsi untuk menopang berat badan dan juga memperpanjang langkah dalam berjalan serta lari. Jadi untuk artikulasi antara caput femoris dan acetabulum, yaitu membentuk sendi panggul atau articulatio coxae yang mirip sendi bola. Hal ini memungkinkan gerakan fleksibel seperti fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, dan juga rotasi paha. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai trochanter mayor atau minor pada femur yang merupakan tempat melekatnya otot-otot besar panggul. Misalnya, musculus gluteus medius atau minimus, lalu ada iliopsoas, lalu juga gluteus maximus yang mengontrol gerakan panggul dan stabilitas pinggul. Nah, sendi panggul yaitu mentransmisikan gaya dari tungkai ke pelvis, sehingga mendukung postur tegak dan juga gerak lokomosi. Lalu selanjutnya, gambar ini
memperlihatkan gambar tulang patella di depan sendi serta ujung distal femur. Dengan kondilus lateral dan medial yang berartikulasi dengan tibia di bawahnya. Nah, tulang fibula atau peroneus terletak di sisi lateral tibia dan hanya membentuk sendi kecil di lutut atau sendi tibiofibular proksimal, serta ikut membentuk pergelangan kaki atau sendi tibiofibular distal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lutut. Lutut adalah sendi engsel kompleks dengan pergeseran gelinding yang memungkinkan fleksi, ekstensi, dan juga fleksi atau ekstensi tungkai bawah. Nah, patella sebagai sesamoid bone, yaitu meningkatkan torsi otot quadriceps femoris atau melegakan gaya ke tibia dan melindungi sendi lutut anterior. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tibia. Jadi tibia atau tulang kering, dia itu menanggung sebagian besar berat badan dari femur ke pergelangan kaki. Sedangkan fibula, dia bersifat penstabil dan tempat melekat otot-otot betis. Jadi tulang tibia adalah tulang penanggung berat utama di tungkai bawah. Dia berartikulasi dengan femur di lutut dan dengan tulang pergelangan kaki talus di buku-buku kaki. Kemudian sendi kaki dan engsel lutut, sendi ini memungkinkan kita melangkah dan menopang tubuh. Nah, untuk selanjutnya, pada gambar ini menampilkan susunan tulang pergelangan kaki atau tarsus dan kaki. Di sini terlihat untuk tulang halus yang menyokong tibia di atasnya, serta tulang calcaneus yang membentuk tumit. Di depan talus terdapat 3 tulang cuneiformes, medial, internus, lateral, dan 1 os navikular serta os cuboideum di sisi lateral. Tulang-tulang ini bersambung dengan 5 metatarsal menuju jari kaki. Nah, tulang-tulang kaki, dia membentuk lengkungan longitudinal dan juga transversus kaki yang fleksibel namun kuat untuk mendistribusikan beban dan memfasilitasi berdiri serta berjalan. Nah, talus dia itu mentransmisikan gaya dari tibia ke tarsal lain. Sedangkan calcaneus dia itu menopang berat badan pada tumit dan menjadi titik tumpu kaki. Nah, otot-otot betis seperti musculus gastrocnemius, soleus, yaitu nanti akan menempel pada tuber calcanei melalui tendon Achilles yang berfungsi sebagai ekstensor plantar utama, yaitu mengangkut tumit saat berjalan. Otot-otot kaki atau jempol kaki dan jari-jari mendorong gerakan dorsofleksi dan juga plantar fleksi serta menyeimbangkan tubuh. Nah, secara keseluruhan, kaki berperan sebagai tumpuan dinamis tubuh dan tuas dorong saat lokomosi.
Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar yang ditampilkan selanjutnya. Jadi ini dia bagian distal tungkai bawah dan pergelangan kaki. Terlihat tibia bagian bawah dengan malleolus medialis serta fibula dengan malleolus lateralis. Kedua malleolus ini dia memeluk talus membentuk artikulasio talocruralis atau sendi ankle yang memungkinkan fleksi atau plantar dan dorsal. Sendi subtalar di bawah talus dengan calcaneus memungkinkan gerakan inversi dan juga eversi kaki. Lalu sendi pergelangan kaki mentransmisikan gaya dari tungkai ke telapak kaki dan memungkinkan fleksibilitas petakan bergerak naik atau turun. Lalu musculus tibialis anterior, dia melakukan dorsal fleksi, sedangkan gastrocnemius dan soleus, dia melekat di Achilles. Dia melakukan plantar fleksi, lalu struktur tulang rawan dan ligamen di sekitar pergelangan memberikan stabilitas dan penyerapan guncangan saat berjalanan. Keseluruhan kaki bawah memfasilitasi keseimbangan dan pendorongan tubuh ke depan saat melangkah. Baik, sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai vaskularisasi dan juga inervasi. Jadi, arteri utama yang digambarkan adalah arteria subclavia yang melewati daerah bawah klavikula, berlanjut menjadi arteria axillaris di ketiak dan juga arteria brachialis sepanjang lengan atas. Di lengan bawah, arteria brachialis berakhir menjadi arteria radialis di sisi lateral dan juga arteria ulnaris di sisi medial hingga ke pergelangan tangan. Lalu pembuluh balik utama adalah vena basilica dan juga vena cephalica pada sisi medial atau lateral lengan. Baik, untuk inervasi ekstremitas atas ditunjukkan oleh plexus brachialis, pembentukan kumpulan saraf dari akar saraf cervical C5 sampai dengan T1, lalu plexus brachialis mengirimkan cabang saraf besar ke lengan, misalnya nervus medianus, ulnaris, dan radialis dari C5 sampai T1 yang mengontrol gerakan dan sensasi lengan bawah serta tangan. Plexus ini juga memberi saraf otot-otot bahu dan juga lengan atas melalui cabang seperti nervus axillaris, musculocutaneus, dan juga lain-lainnya. Dengan demikian, ekstremitas atas dipersarafi oleh serabut saraf yang berasal dari sumsum leher bagian bawah atau C5 sampai T1. Untuk fungsi strukturalnya itu arteri-arteri ini dia bertugas untuk menyalurkan darah beroksigen ke otot dan juga jaringan ekstremitas atas. Sedangkan plexus brachialis dia menyediakan saraf motorik menggerakkan otot-otot ekstremitas atas
dan juga saraf sensoris, rasa dari kulit lengan dan tangan. Sebagai contoh, arteria brachialis memelihara suplai darah otot-otot lengan atas dan berakhir di tangan. Sedangkan nervus medianus menginervasi sebagian besar otot fleksor lengan bawah dan mengirimkan sensasi dari ibu jari hingga jari tengah. Lalu selanjutnya, arteri besar yang digambar adalah arteria iliaca externa, lanjutan aorta abdominalis yang menjadi arteria femoralis di paha. Arteria femoralis selanjutnya bercabang menjadi arteria poplitea di lutut, lalu menjadi arteria tibialis anterior di depan tulang kering, dan arteria tibialis posterior di belakang tulang kering, serta arteria fibularis ke fibula, ya begitu. Lalu di kaki, arteri tibialis anterior berakhir ke arteri dorsalis pedis di punggung kaki. Sedangkan arteri tibialis posterior dia mengalir menjadi plantar arteries ke telapak kaki. Jadi pembuluh balik utama termasuk vena, savena, magna, dan parva. Untuk inervasi ekstremitas bawah diperankan oleh plexus lumbalis dan sacralis. Nah, untuk plexus lumbalis dia dibentuk oleh akar saraf L1 sampai L4 dan kontribusi T12 yang memberikan saraf seperti nervus femoralis dan obturatorius mensuplai otot anterior dan medial paha. Plexus sakral terbentuk oleh akar S1 sampai dengan S4 plus tambahan L4 sampai L5 membentuk saraf sciaticus atau nervus terpanjang yang menginervasi otot posterior paha, betis, serta saraf gluteus untuk otot bokong. Dengan kata lain, ekstremitas bawah disuplai saraf dan darah dari akar saraf thorakolumbal L1 sampai dengan S4 melalui plexus ini. Nah, sekarang untuk fungsi-fungsinya, jadi untuk arteri-arteri ini, itu dia memastikan oksigenasi otot dari jaringan tungkai bawah yang berat, misalnya otot paha, betis, agar dapat menahan beban dan bergerak. Nah, untuk plexus saraf, dia memungkinkan kontrol motorik otot tungkai. Misalnya, nervus femoralis, dia itu menggerakkan quadriceps. Dan juga nervus sciaticus, dia menggerakkan hamstring. Lalu nervus tibialis, dia menggerakkan otot betis, serta sensasi dari kulit tungkai dan kaki. Sebagai contoh, nervus ischiadicus, yaitu cabang besar plexus sakral, menyuplai hampir seluruh saraf tungkai posterior. Dengan kombinasi pasokan vaskular dan saraf ini, ekstremitas bawah dapat menahan
beban berat tubuh serta melakukan gerakan kompleks seperti berjalan, melompat, dan juga berdiri. Selanjutnya, pada slide ini terkait inervasi, di sini dia menonjolkan persilangan plexus lumbosakral dan cabang utamanya. Untuk plexus lumbosakral digambarkan dengan akar-akar saraf L1 sampai dengan S4. Hal ini menunjukkan sumbangan ke nervus utama. Misalnya, nervus femoralis yaitu L2 sampai dengan L4 untuk otot depan paha. Lalu untuk nervus obturatorius yaitu L2 sampai L4 untuk paha medial dan nervus saphenus yaitu cabang sensori nervus femoralis. Lalu ada plexus sakral digambarkan mengirim nervus gluteus superior atau inferior ke bokong serta nervus ischiadicus L4 sampai dengan S3 yang membelah menjadi nervus tibialis dan peroneus di kaki. Nah, struktur-struktur ini memastikan fungsi otot dan sensitivitas kulit ekstremitas bawah. Fungsi utama plexus lumbosakral adalah menggerakkan dan memberi sensasi pada kaki serta panggul. Dengan sendirinya, tulang, otot, pembuluh darah, dan saraf ekstremitas bawah membentuk satu sistem terpadu yang memungkinkan tubuh menopang berat badan, lalu bergerak dan menjaga keseimbangan secara efektif. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dermatom. Jadi pada gambar kiri menunjukkan peta dermatom ekstremitas superior, baik tampak anterior maupun tampak posterior. Daerah kulit diwarnai berdasarkan akar saraf spinal, cervical, dan juga torakal. Untuk nervus spinalis itu C5, C6, C7, C8, dan TH1. Gambar juga menampilkan kepala dan leher dengan dermatom C2 hingga C4. Lalu gambar kanan menampilkan distribusi saraf perifer sensorik di ekstremitas superior dan inferior. Tampak anterior yaitu palmar dan posterior dorsal lengkap dengan label saraf seperti nervus medianus, nervus radialis, nervus ulnaris, lalu nervus cutaneus brachii, lateralis, dan juga lain-lainnya. Untuk penjelasannya, itu yang pertama, ada dermatom ekstremitas superior. Sebelumnya, dermatom adalah area kulit yang diinervasi oleh satu akar saraf spinalis. Pada ekstremitas superior, yaitu nervus spinalis C5 di sisi lateral lengan atas atau bahu ke arah ibu jari, lalu ada nervus spinalis C6 di sisi lateral lengan bawah dan ibu jari, lalu ada nervus spinalis C7 yaitu permukaan tengah lengan dan jari tengah, lalu ada nervus spinalis C8 sisi medial lengan bawah hingga jari kelingking,
Lalu nervus spinalis TH1, yaitu sisi medial lengan atas atau aksila ke siku. Lalu ada nervus spinalis C2 hingga C4, yaitu sisi lateral leher, bahu, dan punggung atas. Lalu untuk saraf perifer ekstremitas superior, yaitu ada nervus radialis, yaitu cabang sensorik superficial yang menginervasi sisi dorsolateral tangan dan juga jari, kecuali ujung-ujung jari. Lalu nervus medianus, yaitu cabang palmar dan digitalis proprii yang menginervasi sisi palmar ibu jari, jari telunjuk, tengah, dan setengah jari manis. Lalu ada nervus ulnaris, yaitu cabang digitalis dan palmaris yang menginervasi sisi medial tangan dan jari manis plus jari kelingking. Lalu ada nervus musculocutaneus, yaitu cabang cutaneus brachii atau lateralis inferior. Lalu ada nervus axillaris yang memberi sensorik pada regio deltoidea. Lalu ada nervus cutaneus brachii medialis atau lateralis yang memberi sensorik pada sisi medial atau lateral lengan atas dan bawah. Nah, sekarang untuk saraf perifer ekstremitas inferior, yaitu yang pertama ada nervus femoralis, yaitu cabang nervus saphenus, kulit sisi medial, lalu ada nervus ischiadicus, bercabang jadi nervus tibialis dan nervus fibularis communis. Untuk nervus tibialis, ini merupakan sisi posterior tungkai bawah dan juga telapak kaki atau plantar. Lalu ada nervus fibularis superficialis dan profundus, sisi lateral tungkai bawah dan dorsum pedis. Lalu ada nervus cutaneus femoris posterior. Ini merupakan sisi posterior paha. Lalu ada nervus obturatorius atau sisi medial pada paha. Jadi, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dermatom dan inervasi sensorik. Jadi, dermatom itu dia memungkinkan identifikasi lokasi lesi saraf spinalis jika terjadi cedera medula spinalis atau kompresi radix saraf, misal hernia nucleus pulposus, maka gangguan sensorik akan mengikuti pola dermatom. Lalu saraf perifer sensorik menyediakan rasa sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan vibrasi di kulit ekstremitas. Contohnya, cedera nervus medianus, misal karena carpal tunnel syndrome, ini menyebabkan baal pada ibu jari hingga jari tengah. Lalu, cedera nervus ulnaris itu akan menyebabkan mati rasa jari manis dan juga kelingking. Lalu, cedera nervus fibularis communis ini merupakan gangguan sensorik dorsum kaki dan drop foot. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.